adalah yang pertama yaitu baca halaman judul dan halaman copyright untuk mengetahui seberapa baru buku tersebut. Kemudian membaca daftar isi. Yang ketiga, lakukan skimming terhadap bagian bab pendahuluan. Kemudian perhatikan ilustrasi-ilustrasi, diagram-diagram, dan tabel-tabel. Kemudian yang keempat, perhatikan halaman pertama pada setiap bab, karena biasanya pada halaman pertama ini akan memberikan informasi-informasi mengenai bab yang akan dibahas. Kemudian yang kelima, lakukan skimming terhadap bab terakhir, karena biasanya bab terakhir merupakan kesimpulan atau rangkuman dari isi buku. Kemudian yang keenam, perhatikan pula akhir buku, apakah terdapat indeks, glosarium, daftar pusaka, dan hal yang lainnya. Kemudian untuk prabaca terhadap bab tadi kan untuk sebelumnya ini kan prabaca terhadap membaca buku. Sekarang kita akan prabaca terhadap bab dari suatu buku atau artikel. Hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, baca judul buku atau artikel. Kemudian yang kedua, perhatikan seluruh ilustrasi yang ada. Kemudian yang ketiga, apabila bab atau artikel tersebut terdiri dari subbab atau subtopik, lakukan skimming terhadapnya. Kemudian yang keempat, lakukan skimming terhadap paragraf awal dan akhir serta rangkuman atau artikel tersebut. Di sini ada pertanyaan kan sampai di sini sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ke manfaat melakukan prabaca. Di sini ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan untuk melakukan kegiatan prabaca. Yang pertama yaitu mengetahui jenis, konteks, tema, dan pengorganisasian bacaan serta tingkat kesulitan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tema bacaan, pembaca akan lebih mudah menangkap dan memahami maksud bacaannya dengan lebih baik. Selain itu, pembaca juga akan dapat memanfaatkan waktu tempuh bacaannya lebih cepat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kesadaran pembaca bahwa untuk memahami isi atau maksud sebuah bacaan, proses membaca tidak harus dilakukan secara kata demi kata yang disisir habis, namun dapat dilakukan secara terpilih dengan melewati bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Jadi untuk membaca itu sebenarnya kalau kita mencari sebuah informasi, kita hanya perlu membaca bagian-bagian yang kita anggap penting. Untuk bagian-bagian informasi yang kita anggap penting, kita tidak perlu membacanya. Kemudian tadi kan kita sudah masuk yang pertama yaitu yang A, prabaca atau reviewing. Sekarang kita yang B yaitu pendugaan atau predicting. Ketika melakukan dugaan, kita berupaya mendapatkan informasi. Yang pertama, jenis bacaan yang akan kita baca. Yang kedua, apa yang sudah dan belum kita ketahui mengenai isi bacaan. Dan yang ketiga, seberapa teliti kita harus membaca suatu bacaan. Jadi ini adalah pertanyaan yang harus kita dapatkan, kita tahu jawabannya saat kita melakukan pendugaan terhadap bacaan. Untuk yang ketiga yaitu membaca dengan kecepatan bervariasi dan menandai bahan bacaannya. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu ulang bagian-bagian yang kita anggap perlu dibaca dengan teliti.
Kemudian berilah tanda pada bagian yang dianggap penting. Kemudian membuat catatan baik pada buku atau pada kartu-kartu. Kemudian yang ke selanjutnya itu tulis tanda tanya pada bagian yang tidak mengerti. Dengan melakukan ini kita akan lebih bisa memahami apa yang ada dalam sebuah buku yang kita baca. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah di sini, Mas Yudo? Oke, Mas Yudo kayaknya typing. Mm-mm. Komen. I don't know. Iya, ini bagaimana cara mengasah supaya kita bisa membaca cepat. Biasanya kalau saya pernah ya dulu waktu TTM itu ya, membaca itu memang sesuatu yang perlu kita pelajari, Mas Yudo. Jadi eh, gini, seandainya kita biasanya nggak pernah baca, tapi sekarang kalau memang ingin membaca cepat, paling nggak dalam sehari kita harus baca, entah itu baca koran, entah itu baca berita, atau entah itu baca komik, atau itu baca novel. Itu biasakan untuk sering membaca. Dan yang lebih mempercepat seseorang untuk membaca itu yaitu bidang ilmu. Jadi seperti yang pernah saya contohkan kalau nggak salah, kalau seandainya kita seseorang yang apa ya, yang e, belajar ekonomi, maka kita akan lebih cepat untuk bisa menangkap pelajaran ekonomi yang kita baca daripada mungkin anak-anak yang belajar di arsitektur atau yang lainnya. Jadi apa sih, pengetahuan yang kita miliki pada suatu bidang itu juga menentukan seberapa cepat kita akan membaca buku-buku atau membaca informasi mengenai bidang bacaan tersebut. Tapi yang paling penting sih, lebih sering latihan membaca itu akan membantu kita untuk mempercepat, untuk mengasah kemampuan kita untuk bisa membaca lebih cepat.
begitu Mas Yudo. Jadi sering-sering baca. Baca apa aja. Nggak harus bisa baca berita, bisa novel, bisa apa sih namanya di web-web itu atau di blog-blog itu, membaca apa saja. Dengan semakin membaca itu kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam membaca, meningkatkan kecepatan kita membaca. Gimana Mas Yudo? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kemudian untuk kegiatan belajar membaca 2 yaitu menilai isi bacaan. Yang pertama kita akan berbicara mengenai hakikat membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat dan tersurat sebuah bacaan. Di sini kita harus memahami makna tersirat dan tersurat. Kemudian, dalam membaca kritis diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Yang ketiga, membaca kritis merupakan strategi membaca yang bertujuan untuk mendalami isi bacaan berdasarkan penilaian rasional, yang logis, rasional, analitis, dan kritis. Kemudian, yang ketiga, melalui membaca kritis, pembaca bukan hanya sekedar berupaya menemukan fakta-fakta, informasi-informasi, kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam sebuah bacaan, melainkan juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan atau mengemukakan apa yang ditulisnya. Kemudian untuk karakteristik membaca kritis, menurut Nur Hadi pada tahun 1987, berpikir dan bersikap kritis ditandai dengan kemampuan mengintervensi secara kritis, menganalisa secara kritis, mengorganisasi secara kritis, menilai secara kritis, dan yang kelima yaitu menerapkan konsep secara kritis. Sedangkan untuk teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan sikap kritis yaitu yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan, kemampuan menginterpretasi makna tersirat, kemudian yang ketiga, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan, yang keempat yaitu kemampuan menganalisa isi bacaan, yang kelima kemampuan menilai isi bacaan, yang keenam yaitu kemampuan menciptakan atau to be create bacaan. Kemudian untuk tatanan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Caldwell pada tahun 2001, yang meliputi yang pertama yaitu kemampuan mengingat dan mengenali, meliputi mengenali peristiwa-peristiwa, latar, tempat dalam bacaan, kemudian menyebutkan tokoh-tokoh cerita dan sifatnya, menyatakan kembali definisi-definisi dan prinsip-prinsip, yang keempat menyatakan kembali fakta-fakta atau detail cerita. Kemudian yang kelima menyatakan kembali fakta-fakta perbandingan unsur-unsur hubungan, dan yang keenam yaitu sebab akibat karakter tokoh dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Tidak semua gagasan yang terdapat dalam teks bacaan itu dinyatakan secara tersurat. Jadi memang ada beberapa makna dalam bacaan itu yang hanya disampaikan oleh pengarangnya dalam secara tersirat. Kemudian untuk kemampuan menginterpretasi makna tersirat ditandai dengan kemampuan menafsirkan maksud kata atau frase, kalimat, dan pernyataan. Kemudian yang kedua membuat perbandingan-perbandingan antar fakta. Yang ketiga menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antar fakta. Kemudian yang keempat yaitu menafsirkan makna-makna tersirat suatu bacaan.
Ya, ini yang keempat yaitu menafsirkan makna-makna tersirat dalam bacaan. Kemudian untuk kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep meliputi mengikuti petunjuk-petunjuk dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep atau gagasan utama ke dalam situasi baru yang problematik. Kemudian yang ketiga menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Dan yang keempat yaitu membuat contoh-contoh praktis dari konsep teoritis. Untuk yang keempat kemampuan menganalisa. Kemampuan menganalisa sendiri itu yaitu kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang berbentuk sebuah kesatuan. Kemampuan menganalisa ditandai dengan mengidentifikasi ide pokok bacaan, menentukan kalimat utama paragraf, membedakan fakta-fakta opini, dan yang keempat yaitu mengidentifikasi jalan pikiran penulis. Untuk langkah kelima yaitu kemampuan menyimpulkan atau sintesis. Untuk contoh-contoh kemampuan menyintesis yang didasari oleh kemampuan menganalisis meliputi menghubung-hubungkan gagasan utama bacaan dan mengungkapkannya kembali dengan kata-kata sendiri. Yang kedua menyimpulkan bacaan. Kemudian yang ketiga membuat sinopsis. Yang keempat mengorganisasikan gagasan utama bacaan. Yang kelima menentukan tema bacaan. Yang keenam menyusun kerangka karangan. Kemudian yang ketujuh membuat judul yang tepat pada sebuah bacaan. Dan yang kedelapan membuat ringkasan atau ikhtisar bacaan. Kemudian untuk kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai bacaan menyiratkan sikap kritis membacanya. Artinya, pembaca tidak begitu saja mempercayai apa yang disampaikan penulis melalui tulisannya. Kemampuan menilai bacaan meliputi yang pertama, menilai kebenaran setiap gagasan pokok secara keseluruhan, menentukan dan membedakan fakta dan opini disertai alasan, menilai dan menentukan hakikat isi tulisan atau realitas dan fantasi. Kemudian yang keempat, menentukan maksud dan tujuan terselubung penulisnya. Yang kelima yaitu menilai relevansi pengembangan gagasan dengan tujuan penulisnya. Yang keenam yaitu menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan simpulan yang dibuat. Dan yang ketujuh yaitu menilai keakuratan penggunaan bahasa dalam berbagai tataran. Sampai di sini ada pertanyaan? Sini. Bye bye. Oke. Kemudian untuk pokok bahasan yang kecil yaitu syarat dan manfaat membaca kritis. Persyaratan membaca kritis meliputi yang pertama memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang ilmu yang disajikan dalam bacaan. Kemudian yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam bertanya dan menilai bacaan. Yang ketiga, berpikir analisis, kritis, logis, dan sistematis. Yang keempat yaitu menerapkan berbagai metode analisis yang logis dan ilmiah. Sedangkan untuk manfaat dari membaca kritis yaitu pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap materi bacaan. Kemudian kemampuan mengingat yang lebih kuat dan lama sebagai hasil dari usaha memahami berbagai hubungan antar fakta dan bahan bacaan, antara fakta di luar bacaan dan hubungan dengan pengalaman personal. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan diri yang mantap dalam memberikan pendapat tentang isi bacaan.
Kemudian yang ke pokok bahasanya ke D, yaitu langkah-langkah membaca kritis untuk menilai bacaan. Yang pertama yaitu cara untuk mengkritisi bacaan dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu memahami isi bacaan dulu. Kemudian yang kedua, mencari dan mencatat kelemahan-kelemahan bacaan, baik yang menyangkut isi maupun cara penyajian. Kemudian yang ketiga, mencari kriteria atau aturan yang benar mengenai objek yang dinilai. Dan yang keempat yaitu membandingkan kelemahan dengan kriteria. Menurut Nur Hadi pada tahun 1988 memberikan tips ihwal kegiatan membaca kritis. Yang pertama yaitu berpikir secara kritis. Berarti saat kita membaca kita juga harus berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua, lihat apa yang ada di balik kata-kata itu untuk mengetahui motivasi penulis. Jadi kita harus peka dengan kata-kata yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan ide-idenya. Kemudian yang ketiga, waspadalah terhadap kata-kata yang berlebihan, tidak tentu batasnya, emosional, ekstrim, atau generalisasi yang berlebihan. Kemudian yang keempat, waspadai terhadap perbandingan yang tidak memenuhi syarat. Yang kelima, cermatilah logika penulis yang tidak logis. Dan yang keenam yaitu perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda baca. Kemudian, untuk menilai bacaan secara kritis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memahami maksud penulis, kemudian memahami organisasi dasar tulisannya, dan yang ketiga, menilai penyajian penulisan karangan. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu memahami maksud penulis. Biasanya tulisan memenuhi satu atau lebih dari keempat tujuan menulis. Tujuan menulis biasanya itu yaitu yang pertama memberitahu atau to inform. Kemudian yang kedua meyakinkan atau to convince. Yang ketiga mengajak, mendesak atau meyakinkan atau persuade, to persuade, atau yang keempat yaitu menghibur atau to entertain. Beberapa petunjuk untuk mencari maksud penulis adalah yang pertama, baca paragraf-paragraf pendahulu dan paragraf-paragraf penutup. Jadi kita harus membaca dengan teliti paragraf awal dan paragraf akhir. Kemudian yang kedua, kadang-kadang maksud penulis dinyatakan secara eksplisit atau tersirat di bagian tertentu. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata dan peletakan penekanan informasi yang menunjang maksud itu. Yang keempat yaitu pahami tulisan dari cara mengorganisasikan tulisannya. Untuk yang kedua yaitu memahami organisasi dasar tulisan. Untuk memahami organisasi dasar tulisan, biasanya pada suatu artikel itu akan terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan, penulis akan memperkenalkan subjek atau fokus tema tulisan beserta pendekatan khusus untuk mengupas hal tersebut. Kemudian yang kedua maksud penulisan artikel. Yang ketiga yaitu karakteristik dan nada artikel, berat atau ringan, harfiah atau satiris, dan serius atau humor. Yang kedua tentang isi. Pada isi di sini dia akan menjelaskan di mana pendahuluan berakhir dan di mana isi artikel bermula. Kemudian ruang bagi penulis untuk mengutarakan gagasannya segamblang-gamblangnya. Kemudian yang ketiga yaitu menemukan petunjuk-petunjuk tipografi mengenai bagian-bagian penting dari sebuah tulisan. Kemudian untuk kesimpulan, penulis yang seksama kerap kali menegaskan kembali apa-apa yang telah dikatakan pada paragraf-paragraf terbuka mengenai pokok-pokok penting dari perkembangannya. Jadi kesimpulan ini biasanya itu berisi dari seluruh rangkuman dari pendahuluan sampai isi akan dirangkum dalam kesimpulan. Kemudian untuk yang ketiga, menilai penyajian penulis atau pengarang. Di sini nanti kita akan berbicara dari beberapa segi. Ada berapa ini? Ada 5 segi, yaitu dari segi informasi, dari segi logika, dari segi bahasa,
dari segi kualifikasi, dan yang terakhir dari segi sumber-sumber informasi. Yang pertama yaitu kita mulai dari segi informasi. Dari segi informasi ini kita akan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menilai penulis, yaitu sumber-sumber informasi apakah yang digunakan penulis. Jadi sumbernya itu apakah dari buku, dari web, dari berita, atau dari mana. Kemudian apakah sumber-sumber tersebut dapat dipercaya. Ini juga kita harus yakin bahwa yang ditulis oleh seorang penulis itu memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah terdapat jurang-jurang dalam informasi, apakah terdapat petunjuk-petunjuk bahwa dia tidak mengetahui hal itu atau salah memberikan keterangan. Bagaimana kita dapat mengecek hal itu? Itu adalah pertanyaan kedua, yaitu dimana saat kita saat ketika kita membaca sebuah tulisan, di situ pasti kita akan punya kalau kita sudah sering membaca, kita akan tahu apakah tulisan itu masuk akal nggak sih, yang disampaikan oleh penulis itu masuk akal nggak sih. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan dari entah itu dari media-media atau dari buku-buku yang bisa kita percaya. Kemudian kita juga akan tahu apakah seandainya dalam sebuah statement penulis itu menuliskan yang salah, apakah memang kesalahan itu dia sengaja atau tidak. Itu juga perlu kita cermati. Kemudian yang ketiga, apakah analisa atau interpretasi mengenai informasi itu lengkap, apakah interpretasi itu relevan dengan judul atau topik. Kemudian yang keempat yaitu apakah terdapat problem-problem atau masalah-masalah penting yang harus dipecahkan namun tidak dipecahkan. Di sini juga seandainya topik sebuah tulisan itu mengenai masalah si A, apakah selama runtutan dari pendahuluan isi kesimpulan, apakah masalah yang seharusnya dipecahkan itu sudah dipecahkan dalam tulisan itu atau belum. Itu juga perlu kita cermati. Kemudian yang kelima, apakah informasi dan isi umum tulisan sesuai dengan maksud tulisannya. Ini juga sangat penting, karena setiap orang penulis saat membuat tulisan dia akan mempunyai maksud dan tujuan dari penulisannya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi logika. Dari segi logika ini, apakah penulis menuntut intelek pembaca dan perasaan pembaca. Kemudian yang kedua, apakah dia membedakan fakta-fakta dan interpretasi sendiri mengenai fakta-fakta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apakah sang penulis menunjang pendapat-pendapat serta kesimpulan-kesimpulan dengan fakta. Yang keempat, apakah terdapat sejumlah jurang analisis atau dalam argumen-argumennya. Yang kelima, apakah dia secara sengaja atau tidak sengaja keliru mengenai sebuah pikiran. Yang keenam, apakah dia bisa membedakan fakta dengan opini. Ini juga sangat penting, dia harus benar-benar bisa membedakan mana fakta, mana opini. Apakah generalisasi yang dibuatnya itu gegabah atau membuat suatu pernyataan umum yang tidak didukung oleh fakta. Yang kedelapan, apakah fakta-fakta itu cukup memuaskan atau tidak berat sebelah. Kemudian untuk selanjutnya yang kesembilan, apakah terdapat analogi yang salah. Kemudian yang ke-10, apakah tidak mengemis masalah. Dan yang ke-11 adalah apakah penulis berkecenderungan membuat fakta-fakta yang menunjang posisinya. Jadi terkadang ada seorang penulis itu yang memang menulis sesuatu yang memang untuk menguntungkan diri sendiri. Itu juga ada tipe-tipe penulis seperti itu. Kemudian selanjutnya dari segi bahasa. Untuk menilai penulis dari segi bahasanya, kita dapat melakukannya dengan beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan. Yang pertama yaitu apakah sang penulis menyandarkan diri pada makna kata-kata yang denotatif,
harfiah atau pada nilai kata-kata yang konotatif atau emosional.